Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah SWT, para siswa BKN putra dan putri kelas 8 ya, yang saat ini masih berada di rumah, masih online. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan oleh Allah SWT, dan tetap semangat dalam belajar ya, dimanapun dan kapanpun berada. Anda sekalian dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, kita sekali lagi pada hari ini bisa melanjutkan pembelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Ustaz sering mengulang bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat mahal ya. Sejarah Islam ini adalah sesuatu yang sangat mahal bagi kaum muslimin ya, bagi kita generasi-generasi penerus bangsa, bagi antum para calon-calon pemimpin bangsa. Ini adalah pelajaran yang mahal ya. Sekali lagi sangat mahal ya, karena ini bisa menjadi salah satu bagian penting dalam peradaban Islam. Ya, kita bisa mengenal peradaban-peradaban dulu, bagaimana kejayaan Islam ya, sehingga kita bisa mengulang kembali, menduplikatnya ya, memberikan kembali harapan bagi umat ini untuk kebangkitan Islam. Nah, alhamdulillah pelajaran terakhir kita adalah tentang ilmuwan masa Abbasiyah ya. Beberapa tokoh sudah kita sebutkan namanya ya. Ustaz ulang ya, ada Ali ibnu Rabban ya, Ali ibnu Rabban At-Tabari ya, yang kita kenal ya dalam sejarah Islam, dan ini banyak tidak diungkap ya, sebagai penemu pertama ensiklopedia kedokteran ya, orang pertama, dan dia adalah seorang muslim ya, seorang muslim sekali lagi ya. Ini jarang diungkap dalam sejarah-sejarah yang kita baca. Kemudian ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau lebih dikenal dengan Ibnu Sina ya. Ini bapak kedokteran modern ya, menemukan beberapa sesuatu yang sangat mahal dan penting dalam sejarah dunia ya, sejarah manusia ya, tentang peredaran darah manusia, peratak bedah dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau lebih dikenal dengan Ar-Razi. Ini juga ahli kedokteran, juga ahli kimia ya, Masya Allah. Nah, ini menarik anak-anak sekalian rahmati Allah SWT, para ahli ilmuwan muslim ini, selain dia pandai dalam keilmuannya, mereka juga sekali lagi orang-orang yang mengenal syariat ya, bahkan ada yang menghafal Quran ya, bahkan sudah menghafal Quran ya. Ya, sudah belajar tentang tafsir Quran, sudah belajar tentang Islam ya. Sekali lagi jago tentang ilmuwan, juga menjadi orang yang pandai dalam syariat. Kita lanjut, ada Abu Yusuf ya, Yakub bin Ishaq Al-Sabah Al-Kindi ya. Sekali lagi ini lebih kita kenal dengan nama Al-Kindi ya, seorang filosof muslim yang luar biasa, yang membantah teori-teori tentang filsafat orang-orang ya yang tidak sesuai dengan filsafat Islam gitu ya. Ini orang luar biasa ya, Al-Kindi, seorang filosof yang mengenalkan dunia tentang filsafat Islam, bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama ya. Artinya beliau mematahkan teori-teori yang bertentangan dengan agama terkait dengan filsafat. Nah, kita lanjut. Ini ya, ilmuwan yang sudah insyaallah antum sangat kenal dan tidak asing ya, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau lebih kita kenal dalam sejarah itu Al-Khawarizmi. Bukan hanya tokoh muslim ini yang kenal, tapi non muslim juga sangat mengenal ini. Dunia barat sangat mengenal beliau ya, the father of algebra ya, bapaknya aljabar ini ya, penemu aljabar ini ya, Al-Khawarizmi, yang menemukan teori aljabar ya. Menariknya juga beliau bukan hanya pandai dari aljabar, sisi aljabar, juga pandai dalam syariat Islam ya, tetapi juga sangat memahami terkait dengan ilmu-ilmu yang lain ya, bidang filsafat, logika, aritmatika sosial gitu ya, geometri, beliau mengenalkan itu, ilmu hitung, hisab gitu ya. Bahkan sejarah Islam dan kimia juga beliau bisa. Ini menarik sekali nih, tokoh muslim sekali. Ustaz ulang, ini adalah tokoh muslimin, kita punya ini tokoh luar biasa. Maka mari semangat kita gali ini, semangat kita belajar bagaimana mereka belajar kok bisa demikian ya, pandai dalam sisi syariat agamanya, juga pandai dalam sisi keilmuannya ya. Karya terbesar beliau adalah Al-Jabr wal Al-Muqabalah ya, dan Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Ini tentang Al-Jabar ya, tentang teori-teori Al-Jabar, tentang contoh-contoh soal aritmatika ya, penyelesaian aritmatika dan geometri. Ini luar biasa nih Al-Khawarizmi ya, bahkan salah satu ya
Pembuat Facebook katanya apa? Saya berhutang sama Al-Khawarizmi ya katanya. Ya, Mark Zuckerberg itu yang buat Facebook itu bilang begitu gitu ya. Gurunya adalah Al-Khawarizmi katanya, Pak. Padahal beliau tidak pernah melihat secara langsung, dia tidak pernah melihat secara langsung, tetapi sekaligus membaca, ya, mereka baca, ya, buku-bukunya tokoh Muslim, khususnya Al-Khawarizmi. Ya, mari semangat kita belajar tentang sejarah-sejarah orang Islam ya, luar biasa. Kita lanjut ya, ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ini orang luar biasa juga nih. Ya, insyaallah antum juga sangat kenal dengan Imam Al-Ghazali, ya. Ini orang insyaallah sangat kenal ini. Ya, Imam Al-Ghazali di mana-mana ini. Bahkan Indonesia, apalagi Indonesia sangat mengenal Imam Al-Ghazali ini. Ya, dari sisi namanya, ya, ketokohannya tentang beliau ini dijuluki Hujjatul Islam. Hujjahnya orang Islam atau pembelanya orang Islam, ya. Argumen. Beliau artinya punya daya nalar yang baik, logika yang baik bahkan dalam menjelaskan sesuatu gitu ya. Selain juga dikenal dalam bidang tasawuf, ya, dalam bidang menyucikan jiwa, beliau juga dikenal logikanya luar biasa, filsafatnya hebat sehingga mematahkan teori-teori yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, sehingga dijuluki Hujjatul Islam. Jadi ulama-ulama yang semasa dengan beliau menjuluki beliau adalah Hujjatul Islam, pembela Islam. Ya, dulu ada namanya aliran Batiniyah, sampai sekarang masih ada ya. Batiniyah itu ya sesat, disebut sesat ya. Beliau mematahkan teori kesesatan teori Batiniyah itu ya. Ada juga orang-orang yang menggunakan logikanya ya, orang-orang yang mengatakan apa tuh ya, saat itu ya, jadi beliau patahkan semua gitu ya. Beliau patahkan semua teori-teori yang mengatakan tidak yang bertentangan dengan Islam. Sehingga sekali lagi ulama-ulama yang hidup dengan sezaman dengan beliau ini dijuluki Hujjatul Islam, ya, pembela Islam. Ya. Ahli-ahli filsafat itu ya, di logika itu dipatahkan semua ya, karena beliau juga jago dalam logika dan filsafat. Ya, ini karya yang paling besar yang sampai saat ini orang masih menggunakannya ya. Beliau juga ini disebut jago fikih, jago tasawuf ya, di tasawuf. Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin, ini tentang agama ya. Ihya Ulumuddin. Ya. Ini luar biasa nih. Kitab yang sampai saat ini masih terus dikaji ya. Masya Allah, ini amal jariahnya luar biasa nih. Imam Al-Ghazali ini sampai sekarang masih dikaji kitab nih Ihya Ulumuddin ini. Ya. Ya, selanjutnya ada Abu Musa Jabir Hayyan bin Hayyan. Ya, Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ya, orang-orang mengenal beliau sebagai bapak kimia modern. Ya, beliau yang menemukan teori-teori tentang perubahan zat dari padat ke cair, dari cair ke dari padat menjadi cair, dari cair menjadi uap itu ya. Beliau menemukan ini. Karena ada istilahnya sublimasi dulu kan dalam kita belajar kimia itu, perubahan dari cair menjadi uap gitu ya. Dan istilah-istilah yang lain dalam ilmu kimia. Nah, ini luar biasa. Ini sekali lagi ini adalah tokoh muslim, orang Islam ya, yang sudah kita sebutkan dari awal tadi. Ada berapa ini? Ada 7 ya. Ada 8 atau 7 dan masih banyak seharusnya kita baca ya. Ini hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh muslim yang menemukan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan ini banyak orang tidak tahu, khususnya orang muslimin banyak tidak tahu. Maka sekali lagi bersyukur sekali sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa ini pelajaran yang sangat mahal ya. Kita belajar tentang sejarah Islam, kita belajar bagaimana orang-orang hebat terdahulu ya memberikan sumbangsi terbesar bagi kehidupan manusia, dan mereka adalah orang-orang muslim ya yang belajar tentang Islam ya, dan mereka juga pandai dalam sisi syariat. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cintailah pelajaran atau sejarah-sejarah Islam ya, karena sejarah itu bisa menjadikan kita lebih hebat dan lebih kuat ya dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.